dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Shalawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada penghulu dan junjungan kita baginda Rasul Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita mulai ta'lim ahad kita ba'da zuhri, yang mana kita tutup dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan pada 2 minggu ini kita buka kembali dalam rangka kita mencari ridha Allah, dalam rangka menuntut ilmu. Karena hidup kita, laksana saya sering sampaikan, perlu penerang, perlu cahaya. Orang yang hidupnya mempunyai cahaya, yaitu mempunyai ilmu agama, maka hidupnya akan terang benderang meskipun dalam keadaan susah dan kepayah. Karena beliau orang yang berilmu, orang yang punya cahaya, yakin bahwa senang dari Allah dan kesulitan pun dari Allah. Senang merupakan nikmat Allah dan kesulitan merupakan ujian dari Allah. Ketika kita senang, maka kita harus bersyukur, dan ketika kita dalam keadaan susah atau kesulitan, maka kita harus bersabar. Orang yang punya cahaya ilmu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal haram, dan mana yang sunnah, akan nampak jelas, bisa membedakan. Jadi sebaliknya orang yang tidak berilmu, tidak bercahaya, dia melaksanakan kehidupan ini dengan secara tidak memulai agama. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan orang seperti yang tidak berilmu, seperti orang yang berjalan di malam hari atau orang yang buta matanya, akan nabrak ke sana kemari. Dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, selagi bisa dapat rezeki dari Allah, seakan-akan dari Allah, padahal bukan dari Allah. Yang dari Allah merupakan ridhonya Allah, tapi yang bukan dari Allah, dalam arti kata dia ingkar, maka itu istidraknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih rezeki, tapi Allah tidak redho. Nah, kalau Allah sudah tidak redho, bagaimana kita hidup akan dapat keberkahan hidup? Berkah berarti bukan yang banyak. Berkah dalam arti kata dia akan cukup bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau tidak ada keberkahan, jangankan sedikit, yang banyak pun tidak akan merasa cukup, bahkan semakin besar semakin kurang. Karena apa? Keberkahan dari Allah jauh sama sekali. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan cahaya, diberikan ilmu. Karena ilmu, al-ilmu nurun fid dhalam, ilmu cahaya di dalam kegelapan. Nanti kita bisa buktikan Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita masukin alam baru, yaitu alam barzah, alam kubur. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, yang namanya kita hidup di dunia melalui fase 4 alam. Dan kita sekarang hidup di fase alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Ketika pertama alam janin, alam roh, kemudian alam janin, kemudian alam dunia, maka besok atau kapan saja kita harus memasuki fase, yaitu fase alam barzah, alam kubur. Itulah yang menentukan cahaya. Apa bukti cahayanya? Ketika dia di dunia, dia mau belajar, dia perlu ilmu. Ketika masuk alam barzah, alam kubur, maka di situ akan didatangkan oleh 2 orang makhluk Allah yang pengantar batu, yaitu Munkar wa Nakir. Si hamba masuk alam kubur, alam barzah, ditanya passwordnya, apakah dia dulu belajar atau tidak. Maka di situ tentukan, ditanya mana praduga. Ketika dia belajar, kemudian
kemudian dia sungguh-sungguh, maka cahaya akan keluar. Yang bicara bukan kalam, bukan lisan, bukan mulut, tapi yadainya, kedua tangannya, anggota yang bersaksi. Man rabbuka, dia akan menjawab Allahu Rabbi. Itu ilmu mulai keluar, mulai terang-terang, sampai akhirnya dia pun istirahatkan sebagai pengantin laksana, pengantin baru, sampai yaumil akhir, yaumil kiamat, dibangkitkan Allah dari alam barzah, alam kuburnya. Lagi makan ya? Nikmatin, namanya rezeki. Tapi bagi semua butuh kita harus selalu belajar. Jangan sia-siakan waktu kita. Kalau kita mau tafakur, kalau kita mau merenung, berapa orang jamaah kita yang sudah nggak ada. Belum lama ini bulan puasa meninggal jamaah kita yang perempuan ibu-ibu. Kemudian setelah lebaran pun demikian nggak ada. Nggak bisa lagi berkumpul bersatu dengan kita, menjadikan renungan kita. Sekarang giliran mereka, besok mau tidak mau harus giliran kita. Berarti apa yang kita persiapkan tidak lain tidak bukan adalah ilmu yang bermanfaat dan persiapan dalam kehidupan akhirat. Inilah nikmat dunia. Di sana nggak lagi ibadah, nggak lagi puasa, nggak ada kubur. Diminta pertanggungjawabannya apa yang kita perbuat di dunia, baikkan atau sebaiknya buruk. Nah, mudah-mudahan menjadikan pelajaran renungan kita bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia, finishnya adalah kematian. Kita setar kemana saja, kita cari dari pagi rezeki sampai malam hari, kita cari nafkah untuk keluarga diri kita, istri kita, anak kita, dan finishnya adalah kematian. Karena kita dikenal musafir, laksana orang sedang berjalan. Orang berjalan, mampu dia berjalan kemana aja, mampu berjalan artinya siaran, tetap finishnya adalah mati. Nah, kalau kita sudah tahu itu petunjuk hidayah kepada kita bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita punya di dunia ini, semuanya bakal kita tinggalkan. Jangankan harta, pangkat, jabatan, anak istri, jiwa pun, raga kita, badan kita akan kita tinggalkan sebab bangkai yang tidak bermanfaat. Ini kita semua calon-calon bangkai yang tadinya dipuja, dileluhkan, dihormati, dibanggakan, dimuliakan. Setelah jadi bangkai, roh keluar dari jasad, siapa yang menghormati kita? Tidak ada. Dia disebut dunia, waktu di dunia kiai, buya, habis segala macam. Ketika dia mati, tidak ada lagi adalah bangkai, maka harus dikuburkan. Lah kalau nggak dikuburin, satu kampung baunya kita ampun. Bangkai ayam, bangkai hewan dan seberapa bau, tapi bangkai manusia lebih bau daripada makhluk Allah yang lain. Maka harus masuk alam barzah, alam kubur. Nah, di alam barzah dibangunkan lagi, dibangunin lagi. Kalau dia orang baik, rohnya akan Allah taruh di tempat ini, tempat tertinggi. Dimasukin seperti kandang burung warna hijau besar dulu. Setiap pagi Allah kasih makanan, dipelihara sama Allah. Tapi kalau rohnya hina, berbuat maksiat, sombong, merasa hebat, maka Allah taruh di tempat yang sijil, tempat yang terendah, 7 lapis bumi, diazab, disiksa sampai yaumil kiamat. Bahkan manusia yang disiksa minta segera kiamat tiba, saking sakitnya azab kubur. Dia nggak tahu begitu dibangun yaumil kiamat, azabnya pun lebih dahsyat lagi daripada azab kubur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belajar ini kubur. Untungnya 2, Bu. Kalau Bapak Ibu belajar, umpama ke Blitar, umpama ke Bogor, umpama kemana aja, cuma satu niatnya itu berbentuk ilmu. Tapi kalau Bapak Ibu belajar di kampung sendiri, dapat 2. Apa yang 2 itu? Pertama, dapat mencari ilmu pahala. Kemudian silaturahim, bukan sekedar harta yang lupa aja, ketemu maaf-maafan. Ketika kita di masjid alim, kita pun bisa bersilaturahim, bertemu saling memaafkan. Alhamdulillah. Itu keuntungan kita
bisa makmurkan kampung orang, kita bisa ramaikan majlis di rumah orang, maka alangkah bodohnya kalau Allah kasih tempatnya dekat kampung kita, di luar kita, kita tinggalkan, kita biarkan. Jangan dikira nanti tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, Bu, Pak. Semua akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Apa yang kita perbuat di Lauhul Mahfuz tercatat dari kita mulai balik, mulai dewasa, mulai mimpi, mulai laki dan perempuan. Maka tercatat amal baik dan amal buruk. Si bulan dulu umur 18 tahun pernah ngintipin orang mandi, pernah nyolong ayam, ada catatannya, nggak ada, nggak tertulis. Lauhul Mahfuz. Oh, dulu pernah begini begitu, ada catatannya. Nah, kalau kita sudah tahu dengan ilmu, maka akhirnya kita berlindung kepada Allah, minta pertolongan Allah agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Di antaranya ada harus sholat. Nah, sholat itu dengan ilmu, bukan dengan semua maunya aja. Karena apa, kalau kita ibadah tanpa ilmu, kata Rasul, wakul mobil ilmu ya amal Allah sudah benar betul.
Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jazaa. Ya sudah mendengarkan daripada kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca maupun mendengarnya, kita semakin cinta kepada beliau. Kalau kita sudah cinta kepada beliau, pada Rasulullah, maka sudah barang tentu dan pasti apa yang Rasul kerjakan, apa yang Rasul laksanakan, kita selaku umatnya pasti mau mengikutinya, insya Allah. Jangan cuma ramenya doang kisah maulid dibaca, tapi cinta sama Rasulullah makannya doang. Boleh gak boleh, namanya orang hidup. Bagian di dunia dia harus makan, minum, tapi itu bukan tujuan. Allah ciptakan yang namanya makhluk manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dalam satu Quran Allah pun berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di situ Allah perintah wa'bud rabbaka, dan sembahlah Allah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga kamu yakin. Yakin apa maksudnya? Sampai akhirnya kamu ibadah kepada Allah perintah dunia. Begitu kamu mati meninggalkan dunia ini, selesai ibadahmu, tinggal masuk alam baru, dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain mah sekedar ada yang jadi pejabat, itu cuma bonus. Ada yang jadi tukang, macam-macam tukang, itu pun cuma pekerjaan dunia. Tapi semuanya itu Allah ciptakan manusia tidak lain tidak bukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ada di dunia ini sebab ada yang menciptakannya. Kalau kita sudah tahu siapa yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita sudah tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita harus patuh taat untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nggak apa-apa ya ngomong dikit ya. Ya kalau nggak ngomong berarti ujian cuma kayak orang marah. Jadi buat jamaah sekalian, tadi pagi biasanya kita ada subuh, ada kuliah subuh. Ya, tadi saya nggak hadir. Ya bu, karena ada urusan dunia, urusan akhir dunia. Namanya ada undangan, orang mau lepas juga ya kita berangkat itu mau nggak mau lagi 4:30 kurang berangkat. Kira tahu di sini kita tinggalin dulu. Jadi bukan gak cinta, tapi karena semuanya keadaan darurat. Mudah-mudahan setiap Ahad pada subuh, sesudah subuh kita ada kuliah subuh. Tujuannya apa? Tujuannya kita biar tahu kenapa Allah turunkan yang namanya Al-Quranul Karim. Ibu, Pak, jangan jadi orang munafik, munafikun, jangan. Orang munafikun, ya, orang munafik, dia Islam, tapi jahat dengan orang Islam sendiri. Berarti dia bukan orang beriman dan juga bukan golongan kafir. Dia orang kafir, dia nggak mau. Dia orang beriman, tapi dia jahat sama orang Muslim. Nauzubillah min zalik. Nah ini di sini di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat An-Nisa atau surat keempat ayat 143. Ayat 143 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa.
surat An-Nisa, surat Awewe, ya Bu, surat perempuan. Apa Bu? Oh yang jelas kalau ngomong Bu, jangan sampai keliru. Cewek ya. Di sini Allah berfirman, Musabsatina baina dzalik. Kira-kira ada ngerti nggak artinya? Nah, ini harus belajar dulu soalnya baru ngerti. Untuk gue belajar dulu ya, jadi tahu. Musabsatina, mereka itu dalam suatu keraguan. Kenapa keraguannya? Ragu dia iman, orang beriman bukan, orang kafir bukan. Beda saya di antara itu demikian. Jadi maksudnya mereka itu orang-orang munafik, dia nggak beriman, dia juga nggak mau bilang kafir. La ilaha illallah. Mereka ini tidak masuk golongan orang beriman. Wala ilaha illallah, dan juga termasuk orang yang kafir. Wa mayulillah, wa mayulillah. Barang siapa yang Allah biarkan tersesat, dola yubillah berarti tersesat. Barang siapa yang Allah biarkan tersesat, falan tajidalahu sabila, maka tidak ada jalan baginya. Artinya Allah nggak berikan petunjuk. Contohnya orang munafik nggak akan dapat hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia nggak yakin dengan keimanan Islamannya. Dia juga nggak boleh seorang kafir, tapi jahat zalim. Maka Allah biarkan dia semakin tersesat. Contohnya paman Rasulullah, ya, yang begitu Rasulullah ngurus dari kecilnya. Yang namanya siapa Rasulullah? Rasulullah. Abu Lahab. Abu Lahab cinta tapi nggak dapat hidayah, termasuk juga pamannya Rasulullah, yaitu Sayyidina, bapaknya Sayyidina Ali, Abu Talib. Nggak dapat hidayah, karena hidayah urusan Allah, petunjuk urusan Allah, bukan urusan kita. Allah ya hadi, Allah yang memberikan petunjuk. Kita nggak bisa apa-apa, kita cuma mengajak mandala khair walau salifahir. Cuma mengajak doang kebaikan. Dia mau ikut mau dagang nggak punya daya upaya kita, karena la haula wala quwwata illa billah. Kita ajak di satu kampung, ayo ngaji tiap hari Ahad. Jangan bosan-bosan. Semakin ujian kita makin berat, makin pahala kita bersama. Semakin orang nggak mau ikut, semakin Allah cinta kepada kita. Karena hidayah bukan punya kita, hidayah petunjuk punya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Nuh, dia buat kapal di Jabal, di atas Jabal, di atas gunung. Dibilang dia masuk gila segala macam. Dia akan kotoran, dia buat. Diperintah bingung bagaimana ya Jibril, saya membuat perahu, saya nggak tahu caranya. Lalu Jibril diperintah Allah kasih tahu cara buat perahu. Ditebang pohon, dibelah-belah, dibentuk oleh Jibril. Setiap papan diberikan nama oleh Nabi, perintah Jibril. Kata Nabi Nuh, ya Jibril, ke atas saya tahu, tapi ke bawah saya nggak tahu. Entah dia kasih tahu. Dibikin papan pertama Adam, Syekh Idris, terus sampai Ibrahim, sampai di Nuh, dia tahu, tapi bawahnya nggak tahu. Terakhir itu papan ditutup, ya Jibril, tinggal 4 papan lagi yang belum aku kasih nama. Papan yang keempat kita dibikin nama pertama Rasulullah Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman. Jadi itu pahlawan perahu dianggap jahiliyah. Akhirnya Allah turunkan bala, turun al-Nabar, itu hujan minas sama dari langit turun 40 hari 40 malam, lautan naik, mata air keluar, termasuk anaknya pun, istrinya pun tidak patut ditenggelamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alangkah sayang kalau kita nggak mau ada tempat dikasih. Ini bukan karena kemampuan seorang, ada ini masjid, ada ini, bukan karena kehebatan seorang, tapi karena Allah berkehendak, Allah mau ini ada masjid, ini ada majlis, nikmatin, bersyukur. Karena bagi Allah nggak ada yang mudah, nggak ada susah, jais-jais aja, mudah-mudah saja. Maka sering Bapak Ibu baca di surga sini, ta'aluna syai'an ayyakula lahu. Allah sudah mengenai sesuatu, ini masih jadi. Siapapun yang larang, siapapun yang
panjang pendeknya. Bu, belajar tajwid. Di mana belajar biar benar apa yang jadi soal iman. Bacaannya biar benar. Nah di sini hari Rabu ada Ustazah Rosada pimpin hari Rabu, ikut belajar. Ramai hidupkan ini majlis, ini masjid. Insya Allah kampung kita aman. Jadi benteng pertahanan dari musibah-musibah Allah yang turunkan di kampung ini terhindar sangat. Kenapa? Karena kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar tajwid supaya berbaca kita ngerti. Oh ini ada musab sabina, ada huruf ba di tengah-tengah sukun betul fakta disebut apa? Disebut qalqalah sughra. Karena ada ba. Bagaimana bacanya? Bacanya tipis dipantulkan. Karena ba sughra korbannya kecil. Karena di tengah kalimat jadi musab dipantulkan. Jangan qalqalah kubra musabbu. Enggak, yang di akhir baru qalqalah kubra, di tengah-tengah qalqalah sughra. Ngerti karena belajar. Oh ini ada lagi bi panjangnya 2 harakat disebut apa? Ya sukun. Bertemu di awal dengan kasroh, bak kasroh namanya matobi. Matobi apa? Matobi zahiri atau mat asli. Panjangnya 2 harakat, 2 ketukan. Karena belajar jadi tahu. Baina, oh ada baina apa? Itu baina huruf lin. Berapa huruf lin? Harfun lin. Huruf lin ada 2, ya dan waw. Berarti apa artinya lin? Lembut. Jadi baina zalik. Tuh, kalau belajar. Za ada huruf patah berdiri disebut matobi. Matobi apa? Matobi morokat apa? Matobi yang nggak jelas harakatnya. Panjangnya 2 harakat. Juga ada matobi zahiri, ada matobi morokat. Ibu belajar jadi ngerti. Oh inilah kenapa nyatanya dipanjangin. Karena itu ada huruf mad yaitu alif patah bertemu dengan alif kasroh dan 2 kata disebut apa? Mad zaiz wasil. Berapa harakat panjangnya? 5 harakat. Kalau belajar ngerti. Ilah, oh ilahnya ada apa? Ada matobi. Tuh panjang ada patah berdiri, panjangnya 2 harakat. Termasuk apa juga? Termasuk juga mad zaiz munfasil. Kenapa? Ada apa? Karena ada huruf a patah berdiri bertemu waw dhammah. Tuh. Kemudian alif. Oh itu apa? Mad wajib mutasil. Kenapa? Karena patah huruf alif, huruf matobi patah bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Begitu belajar ngerti. Wa may yudlil umpama wa may apa itu may kom, jangan baca wa may yudlil tapi wa may apa? Idgham. Bigun. Nah, kenapa itu? Karena nun mati berhuruf ya dibaca dengung, memasukkan biguna bi dengan gunah dengung. Memasukkan dengan dengung. Jadi wa man yudlillah. Jangan waman tapi wa man yudlillah. Ya harus dapat nunnya. Lillah, kenapa lillah? Oh di situ ada apa? Lillah kenapa nggak dibaca Allah? Karena lafadznya Allah di sini ditakit, ditipis. Kenapa? Karena lafadz Allah di kasroh lam. Jadi bukan ditawhid, ditebul tapi lillah, bukan lillah. Salah karena belajar jadi tahu oh ditakit, ditipisin. Terus lamnya keluar samsia. Kenapa samsia? Lamnya hilang sebenarnya matahari silau nggak kelihatan kecuali lampu Maria bulan lihat jelas. Lamnya disebut samsia. Kalau belajar, kemudian lafaz Allahnya ada patah berdiri. Oh matobi, hormat 2 harakat. Tadi dalahu apa sebutnya hu-nya tuh. Hu-nya itu ada domah miring namanya masilah qasirah. Kenapa ada domir ha? Tuh. Masilah qasirah. Kemudian sabila berarti apa? Matobi ya mati berdidahului dengan kasrah 2 harakat. Matobi so kiri lan kenapa dibaca karena berdiri jadi mat jangan mamat mati wad. Ya Allah, kalau belajar mah insya Allah bener ngerti panjang pendeknya lah. Gue belajar, gue ngerti, cuman gue nggak ngerti aja kali ya. Nggak penting kalau masuk mah nggak penting. Yang penting apa? Kita mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau imam baca saya tahu panjang pendeknya. Wah nih perlu belajar lagi nih. Jangan belajar tentang baca, main baca aja sembarangan. Mujabaina baina jalika la ilaha illallah la ilaha illallah apaan? Gua ngerti
baru. Kalau ilmu itu cahaya, terang benderang. Nah, jadi mudah-mudahan semangat kita ini mah boto ada di sini. Saja Rosidah ngajarin, belajar deh. Ada masilah kosiro, ada ikhfa tadi itu ada ikhfa atau ikhfa akrob, wah mengalami kaman tajidah itu. Falang tajidah itu ikhfa akrob ada belum mati bertemu tak. Bersyukur tak dapat ikhfa akrob dekat walang tajidah. Jadi jangan terlalu dengung sedang walang dunia sedapat walang tadi nama ikhfa akrob, ikhfanya dekat. Ada ikhfa jauh dengungnya banget tuh. Ada akrob, ada ikhfa itu. Kalau ngaji ya mudah-mudahan sungguh-sungguh belajar menjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Karena semua orang manusia Allah nggak kasih paham, tapi lantaran Allah dia sungguh-sungguh dia mau belajar, Allah kasih pengetahuan paham, kemudian diamalkan. Kalau sudah paham diamalkan, jangan buat sombong, jangan merasa pintar, jangan merasa hebat. Karena apa? Iblis yang hebatnya luar biasa dari manusia, dari manusia lain pernah jadi pemimpin para malaikat, lantaran sombong, kecengklak, akhirnya apa? Dilaknat Allah Ta'ala, nggak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Kurang lebihnya itu aja. Sebagai mujib saya dari surah akan disambungkan lagi oleh guru kita Ustaz Khalilullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Haji Muhammad Sofri Zalma, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Irfan, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Reza, Al-Mukarram Ustaz Warno, serta para jamaah sekalian, baik kaum bapak maupun kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita sanjungkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang saya akan sampaikan sebagai penambahan dan sebagai nasihat bagi diri saya maupun para jamaah semuanya, bahwa hidup kita ini adalah merupakan perjalanan akan menuju satu tempat yang kita tuju adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita diharapkan oleh Allah memahami tempat kita nanti di alam kubur. Kita sering mendengar ima ayyakuna raudhah min riyadil jannah. Ada kalanya kita nanti mati, kemudian dibalas oleh Allah tatkala kematian kita itu dengan alam kubur laksana taman dari taman surga. Andai kata kita mendapatkan itu, kita bersyukur alhamdulillah. Tapi ima yakuna khufratan min khufratin nar. Ada kalanya nanti kita tatkala mati, setelah kematian kita itu kita dimasukkan ke alam kubur, kita mendapatkan jurang dari api neraka. Na'udzubillah min.
Ibu mau yang mana? Yang pertama, imma ayakuna raudhah min riyadil jannah. Bagaimana kita akan mendapatkan itu? Kita harus memahami, karena Allah sudah menggambarkan berapa banyak dalam kehidupan kita ini. Tatkala meninggal baru penyesalan. Allah singgung, tatkala kita hidup di dunia ini punya harta banyak, punya tabungan banyak, tapi kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian rezekimu. Itu kata min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Kalau kita hanya jadi ingus, otek-otek buntut kebo, tahu otek-otek buntut kebo? Tapi nya otek dicabut susah. Kalau otek-otek pun singkong dicabut gampang. Kalau otek-otek buntut kebo, tapi nya otek susah. Ngomongnya enak banget. Dikit-dikit ngomongnya adalah duit, dikit-dikit ngomongnya adalah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tatkala disuruh anfiku, otek-otek buntut kebo, susah ngeluarinnya. Oh, jangan otek-otek buntut kebo. Allah enggak melihat tatkala kita infakkan dengan berapa banyak yang kita infakkan, karena Allah memberikan kesempatan kita apa yang saat ini kita punya. Kalau kita punya duit ini ada 1.000.000, 100.000 kita amal. Punya 100.000, 10.000 kita amal. Gampang Bu, gampang enggak? Jangan tunggu-tunggu ntar gua kalau udah punya 1 juta gua amal. Kapan? Entar pas giliran punya duit, sayang. Itu manusia. Makanya hilangkan rasa sayang. Kalau kita punya 1 juta, amal 100.000, maka kita akan dilihat dua. Banyakan mana 900.000 sama 100.000? Banyakan 900. Oh, kita masih punya banyak. Itu namanya sifat manusia, masih pengen yang banyak. Kalau saya bilang, Bu, Ibu, saya punya duit ini 1 juta sama 10 juta, Ibu pilih yang mana? 10 juta. Itu namanya otak manusia. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, sedikit dari rezeki yang aku berikan kepada sebelum datang kematian. Apa nanti? Kata Allah disinggung, tatkala kita enggan punya duit, tidak mau beramal, maunya ditaruh aja ditaruh, maunya bakal beli yang lainnya. Kita lebih sayang cucu daripada Allah. Cucu kita belikan sepeda listrik 3 juta, 4 juta. Giliran musola, giliran masjid nggak mau disumbang. Orang yang semacam itu, dia bilang, kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Tatkala sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya banyak. Sholatnya hebat, puasanya hebat, berhubungan dengan ucapan manusia ini hebat, tapi punya rezeki otek-otek muntut kebo. Kalau sudah demikian, kata Allah, nanti orang itu akan menyesal. Dia bilang, ya Allah, la akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sedikit saja tunda ajalku ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Fa asaddaqah wa aku minas sholihin. Aku akan sedekahkan ini rumah saya, mobil saya, kontrakan saya. Kata Allah, kan nggak bisa. Itu Allah yang cerita akan ada penyesalan. Begitu juga Allah akan bercerita tentang orang-orang yang nggak mau sholat. Kata Allah, fawailul musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Mengapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Sholatnya nggak punya ilmu, sholatnya
nggak punya ilmu, wa may ya'mal bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbal. Karena penting mengaji ini adalah agar kita mengetahui tentang sholat. Nanti jangan sampai kita dianggap lalai sholatnya kita. Kalau sudah begitu, Allah akan bercinta lagi. Masrakum bisaqor, wahai hambaku, kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakor? Neraka sakor inilah neraka yang khusus diberikan kepada orang-orang yang tidak sholat dan lalai sholatnya. Maka mereka berkata, ya Allah, kami sholat tapi gak dihitung. Mengapa kami gak punya ilmu? Wa qalu lam nakun minal musallin. Saya dianggap tidak melaksanakan sholat. Di mana kita bisa mendapatkan sholat yang benar? Di taklim. Makanya taklim ini guru kita sudah mempersiapkan masjidnya, tempatnya, ilmunya, waktunya. Seminggu sekali kita harus hadir. Korbankan diri kita untuk ikut hadir. Begitu juga jangan sampai kita salah di dalam mengikuti apa yang kita tidak tahu. Allah juga bercerita di dalam setelah orang yang mengikuti yang salah, wa qalu, mereka berkata, ya orang-orang yang ikuti yang salah nih, Rabbana inna atana sadatina wa kubara'ana. Ya Allah, kami taat kepada guru-guru kami taat kepada pembesar-pembesar kami, fa'dalluna sabila. Mereka telah menyesatkan kami, ya Allah. Bukan ingin malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam itu dia berkata, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, guru-guru kami yang telah menyesatkan kami, pembesar-pembesar kami yang telah menyesat kami, maka laknatlah 2 kali lipat dari siksaan saya. Ini adalah orang yang enggak mengetahui bagaimana yang dia harus mengikuti guru-gurunya. Maka cari guru-guru, ini sudah disiapkan gurunya, sudah siapkan tempatnya. Tinggal kita adalah duduk tersimpul di sini. Untuk apa kita datang kemari? Tadi yang sampaikan bahwa kita memahami dari mana kita ini ada diciptakan, siapa yang menciptakan. Enggak bisa orang yang menjawab kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Untuk apa kita diciptakan? Manusia pun enggak bisa menjawab kecuali Allah yang menjawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tidak, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa ibadah? Tunduk. Yang digambarkan oleh Allah di dalam sikap para sahabat tatkala diperintahkan wa qalu sami'na wa ata'na. Itu bagi para sahabat tatkala diperintahkan enggak ada ucapan lain kecuali kami mendengar dan kami taat. Termasuk juga bukan hanya segi ibadah yang harus kita taat, tapi segi pergaulan kita harus taat, segi aturan rumah tangga kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, segi kita pakaian pun harus taat kepada Allah dan Rasulnya, segi kita tunduk kepada negara pun harus taat kepada Allah dan Rasul. Ini yang terpenting bagi kita. Mengapa? Karena hidup kita ini adalah untuk ibadah. Aturan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan Al-Qur'an, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah tidak ada keraguan. Kita baca Al-Qur'an, kita amalkan Al-Qur'an, ngaji untuk mengamalkan Al-Qur'an, kita menuntut ilmu untuk mengamalkan Al-Qur'an, sehingga apa yang diharapkan nanti, kemana kita akan
akan pergi, maka kita akan perginya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita membawa amal-amal soleh, amal-amal baik, maka falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka ini adalah akan dibalas dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang dari berbagai macam yang kita tidak temui di sini. Bu, masuk surga tidak? Kalau masuk surga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikutin guru-guru, dengarkan nasihat dan guru, amalkan, ngaji istiqomah. Jangan berhenti sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Jangan berhenti sampai kita ajar kita datang kepada kita. Penuhi majlis-majlis ini. Insya Allah ini adalah merupakan Baitullah, rumah Allah yang menjadi kendaraan kita tatkala kita menyeberang di Syiratal Mustaqim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini pesan singkat yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bahwa saya pada guru kita sudah menyampaikan banyak kalimat tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan yang kita beri sampaikan manfaat untuk mengajak kita kepada jalan kebaikan, jalan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang selamat adalah orang yang selalu mencari jalan yang shiratal mustaqim, yaitu jalan yang bertunjukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari guru kita, dan mungkin ada sepatah dari Ustaz Ridha dan sepatah silakan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh guru di hadapan kita, yaitu Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Safrijal dan Ustaz Khalilullah Al-Habsyi. Saya ingin mengingatkan kepada jamaah bahwasanya yang beliau sampaikan adalah tentang ilmu atau pengetahuan. Sebelumnya mari kita sama-sama kita hormati Ustaz Khalilullah, Ustaz Safrijal, Ustaz Haji Irfan, Bapak Sayyadi Abdul Rahada, Bapak Maluki, dan jamaah serta ibu-ibunya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwasanya janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mengetahui tentangnya. Artinya di sini kita tidak mengenal orang, siapa orang itu, namun halnya kita mengikutinya sehingga kita dalam keadaan sesat. Jangan sampai demikian. Maka yang kita ikuti adalah guru-guru kita, baik yang sudah kita kenal maupun walaupun di luar maupun di sini. Mereka adalah guru-guru kita yang memang dia tuntunannya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna sam'a, kita mempunyai pendengaran, sam'a wal basar, penglihatan, wal fu'ada, hati, kullu
ulaika kana anhu mas'ulan. Semua badan kita, tubuh kita, bahkan yang kita ikuti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pengajian yang rutinitasnya di hari Minggu, seminggu sekali. Diharapkan jamaah untuk mengikutinya, khusus di lingkungan RT 14 RW 11, supaya kita nanti bisa mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah." Bahwa sesungguhnya manusia itu pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa qala Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Fama amilta fiha." Qala amiltu fatata'allama ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kemudian wa qatalta hatta astazhidtu. Bahwasanya 3 golongan Allah Subhanahu wa taala itu menanyakan perihal bagaimana si fulan dan fulan. Yang pertama golongannya adalah orang-orang yang berilmu, itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama amilta fiha, apakah kamu mengamalkan ilmunya? Maka orang-orang yang berilmu mengatakan, qala amiltu, saya mengamalkan, tata'allama ilman wa 'allamtuhu, saya mengamalkan, dulu saya belajar dan mengamalkan ilmu, wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya mengajarkan Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala kadzabta walakinnaka liyuqala huwa alim wa liyuqala huwa qari liyuqala huwa jahil. Bahwasanya mereka adalah orang 3 ini. Pertama, orang yang mengajar, itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengamalkan ilmu karena ingin dipanggil ustaz. Engkau mengamalkan Quran karena ingin dipanggil qari. Engkau yang menyatakan katanya kamu terbunuh di jalan Allah, akhirnya Allah bilang engkau berdusta karena engkau mengamalkannya karena ingin dibilang pemberani. Maka jamaah rahimakumullah, ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul Qur'an a'malul makfiyin, was salatu a'malul a'aziz, wa shaumu amalul fuqara, wa tasbihu amalun nisa, wa shadaqatu amalud du'afa, wa tasbihu du'afa. Ala adulukum ala amalin afdal, qala utlubul ilma fa innahu binuril mu'minin. Bahwasannya membaca Quran, salat, kemudian puasa, kemudian tasbih, itu adalah pekerjaan. Yang pertama, membaca Quran adalah pekerjaan orang-orang yang ekonominya tinggi. Kalau dia banyak uang, maka apa lagi aktivitasnya selain daripada membaca Al-Quran? Kemudian salat itu adalah pekerjaan orang-orang yang lemah. Dengan salat, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak salat maka dia telah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan salat, karena dia lemah sehingga dia ingin meminta kepada Allah kekuatan. Ini amalan-amalan orang yang lemah, maka kita salat untuk minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa yang kita kerjakan adalah amalan fuqara, amalan-amalan orang yang tidak punya uang. Dengan kita puasa merasakan betapa pedihnya orang-orang yang tidak makan. Tapi kini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memelihara kita, karena setiap orang pasti Allah jamin rezekinya. Dengan puasa kita akan melatih diri untuk merasakan penderitaan orang-orang di luar sana yang tidak mampu, nyari makan susah dan sebagainya. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Dan orang-orang yang bertasbih adalah pekerjaan orang-orang wanita. Wanita bertasbih, mendoakan suaminya. Tapi itu semua kalah dengan kita menuntut ilmu, karena sesungguhnya fa'innahu nurul mu'minina fid dunya wal akhirah. Dengan kita menuntut ilmu, intinya ilmu kita dapat. Sesungguhnya dengan menuntut ilmu adalah penerang hati orang-orang mukmin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan saja. Apa yang disampaikan Ustaz Reza mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semua. Karena luar biasa itu tadi bicara tentang niat seorang ibadah karena Allah apa karena pujian manusia, karena riya, karena sum'ah. Itu nanti di yaumil hisab terjadi, Bu, ya. Di yaumil hisab, di hari manusia dihitung, ada orang beramal, yaitu ilmunya. Dia bilang kan sahabat wa ta'ala kau dusta kepadaku. Urkhul finnar, masuk kamu ke dalam neraka. Kenapa kau belum mengamalkan ilmu? Karena pengen disebut ustaz, disebut guru, bukan karena aku. Malaikat rokib yang dan amal bingung, ustaz amal banyak bagus tapi disuruh neraka karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena pengen disebut orang guru, dirempat. Urkhul finnar, masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Begitu juga orang yang kaya, nanti disidang sama Allah. Kau atau kau jalan awal dia jalan, kau saya beramal, saya bantu mas, saya bantu fakir, saya bantu janda. Karena siapa? Karena Allah. Kan sah, dusta, bohong. Rokib lihat dicontoh bagus amalnya. Benar masuk dalam neraka karena dia beramal hatinya bukan karena aku pengen disebut orang dermawan, pengen disebut orang yang baik. Tuh, nauzubillah min. Begitu juga yang jihad yang Allah, semuanya kalau bukan karena Allah masuk dalam neraka. Nah tadi ada hadis perumpamaan orang baca Quran itu orangnya kaya, udah banyak duit baca Quran aja. Kemudian orang sholat, kemudian orang apa, orang yang doi pun, orang yang lemah, orang puasa, kerja orang lapar. Sebaik-baik semuanya adalah menuntut ilmu akan menunjukkan dunia dan akhirat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربون عمل الذكر وقلوبنا تعالى يا ارحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد Muhammad